berbagai bidang seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan. Industri ini tidak hanya mencakup produk yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mencerminkan tren konsumen muslim dan non-muslim yang semakin peduli terhadap aspek etis, kebersihan, dan keamanan produk. Yang pertama, definisi dan konsep industri halal. Industri halal, industri yang memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama terkait dengan hukum halal atau dibolehkan dan haram atau dilarang. Konsep halalan thayyiban, halal mengacu pada sesuatu yang diizinkan dalam syariat Islam, sedangkan thayyib menekankan aspek kualitas, keamanan, dan kebersihan produk atau jasa. Landasan syariah industri halal berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, serta aturan fikih yang mengatur konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang kedua, ruang lingkup industri halal. Yang pertama, makanan dan minuman halal. Produk makanan dan minuman harus bebas dari bahan-bahan haram seperti daging babi, alkohol, dan harus diproses sesuai dengan syariah. Yang kedua, kosmetik dan produk perawatan diri. Kosmetik halal tidak mengandung bahan dari hewan yang haram atau tidak disembelih secara syariah dan bebas dari bahan najis. Yang ketiga, farmasi halal. Produk farmasi termasuk vaksin harus menggunakan bahan halal dan diproses tanpa kontaminasi haram. Yang keempat, keuangan dan perbankan syariah. Mengoperasikan sistem keuangan tanpa bunga atau riba, boror atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Yang keenam, pariwisata halal. Layanan pariwisata yang menyediakan fasilitas sesuai syariah termasuk makanan halal, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan bebas alkohol. Yang ketiga, potensi dan peluang pasar industri halal. Yang pertama, pertumbuhan global. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy atau SGIE, pasar halal global diproyeksikan terus meningkat mencapai 2,4 triliun US dollar pada tahun 2024. Yang kedua, negara-negara penggerak utama, yaitu yang pertama, Malaysia, pemimpin dalam sertifikasi halal dan pengembangan kebijakan industri halal. Yang kedua, Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, berpotensi menjadi pusat halal dunia. Yang ketiga, Uni Emirat Arab, menjadi pusat perdagangan produk halal di Timur Tengah. Yang ketiga, tren konsumen. Konsumen non-muslim juga mulai melirik produk halal karena dianggap lebih sehat, aman, dan berkualitas tinggi. Yang keempat, tantangan pengembangan industri halal. Yang pertama, sertifikasi halal. Perbedaan standar dan prosedur sertifikasi di berbagai negara dapat menjadi hambatan perdagangan internasional. Yang kedua, rantai pasok halal. Menjamin integritas halal sepanjang rantai pasok global menjadi tantangan besar, terutama untuk produk yang melibatkan banyak negara. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Masih dibutuhkan inovasi dalam produksi halal, terutama untuk menggantikan bahan-bahan haram dengan alternatif yang halal. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Kurangnya pemahaman konsumen dan pelaku bisnis tentang pentingnya halal thayyiban menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, analisis SWOT industri halal. Yang pertama, kekuatan atau strength, meliputi permintaan yang terus meningkat di seluruh dunia, dukungan pemerintah di negara-negara muslim, kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang dianggap lebih berkualitas. Yang kedua, kelemahan atau weakness, meliputi biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya infrastruktur di beberapa negara berkembang, standar halal yang belum seragam secara global. Yang ketiga, peluang atau opportunity, meliputi pasar non-muslim yang mulai tertarik pada produk halal, ekspansi ke sektor baru seperti teknologi dan logistik halal, dukungan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi rantai pasok halal. Yang keempat, ancaman atau threats, meliputi persaingan dengan produk non-halal yang lebih murah, isu manipulasi sertifikasi halal, geopolitik, dan hambatan perdagangan internasional. Yang keenam, strategi pengembangan industri halal. Yang pertama, harmonisasi standar halal internasional, menyusun standar halal global yang
diakui semua negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, digitalisasi dan teknologi halal, mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan pelacakan produk halal. Yang ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendukung perkembangan industri halal, termasuk insentif bagi pelaku usaha. Yang keempat, edukasi dan promosi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dan thayyib, serta mempromosikan industri halal ke pasar global. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya tadi, bahwa industri halal memiliki potensi besar untuk terus berkembang secara global, didorong oleh permintaan yang tinggi dan tren gaya hidup etis. Namun, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sertifikasi hingga edukasi konsumen. Dengan strategi yang tepat, industri halal dapat menjadi pilar yang penting dalam perekonomian global, tidak hanya untuk komunitas muslim, tetapi juga masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.